saudaraku para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk meningkatkan amal dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini selalu. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di akhir-akhir Ramadan. Sebentar lagi kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Supaya kita perhatikan, mari kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di bulan apapun juga. Karena Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita bukan Ramadan. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Usahakan terus bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di bulan Ramadan, sebagian dari orang-orang ini kan ada yang mengerjakan sholat malamnya itu dengan sholat tarawih. Kalau sudah bulan Ramadan pergi, kalau tidak ada sholat tarawih, usahakan kerjakan sholat malam, sholatul lail, sholat tahajud. Dan ini besar sekali pengaruhnya, sholat tahajud. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu sholat tambahan, ibadah tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mendoakan orang yang sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu di tempat yang terpuji. Ini keistimewaan yang luar biasa. Dan tahajud ini jangan sampai ditinggalkan. Usahakan terus tiap malam dikerjakan. Walaupun 2 rakaat gak apa-apa. Kalau keberatan 11 rakaat boleh, 23 rakaat juga boleh, terserah. 4 rakaat ditutup dengan witir 1 rakaat juga boleh, terserah. Jadi usahakan jangan sampai ditinggal tiap malam. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu di tempat yang terpuji. Siapa yang tidak kepingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang terpuji? Siapa orangnya yang tidak kepingin? Pasti kita semua kepingin, ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ini sebagai ibadah tambahan, kata Allah tadi. Jadi ibadah yang wajib, misalnya sholat subuhnya, jangan sampai sholat subuhnya lalai. Usahakan sholat subuhnya berjamaah di masjid. Dohornya, asarnya, maghribnya, isanya. Laki-laki harus ke masjid. Usahakan di masjid. Sholat wajib harus di masjid. Usahakan bagi laki-laki harus di masjid sholat wajib. Ini sebagai ibadah tambahan, sholat tahajud. Ini luar biasa pengaruhnya. Jadi para wali Allah, mereka semua itu sering setiap malam melakukan sholat tahajud. Nabi juga, Nabi Muhammad SAW tiap malam melakukan sholat tahajud. Ini penting sekali, karena kebutuhan kita ini besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan kita besar. Kita butuh perlindungan dari Allah, butuh kasih sayang Allah,
butuh keinginan kita dikabulkan oleh Allah. Kita butuh banyak kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga demikian para nabi, para waliullah, mereka semua itu betul-betul berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka semua itu tidak mampu tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melindungi dirinya sendiri saja tidak mampu. Para nabi pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat malam, sholat tahajud. Jadi pertolongan Allah ini yang luar biasa, yang melindungi mereka, memuliakan mereka, menyertai mereka sehingga mereka selamat, sehingga mereka musuh-musuhnya hancur semua, musuh-musuhnya sadar semua. Sebagian disadarkan oleh Allah, sebagian karena apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi, para wali, mereka sangat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mari kita perhatikan ini. Dan ada doa yang kita baca di bulan Ramadan. Misalnya doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka mengampuni, suka memaafkan, maka ampunilah aku. Sebetulnya doa ini ampunilah aku ini ada di dalam sholat kita. Kita sholat, kita akan baca. Ingat, waktu kita duduk di antara dua sujud, itu ada doa itu. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ini kalau kita resapi doa ini waktu kita sholat, sebetulnya sudah lengkap. Dalam sholat ini ada doa Rabbi firli, ampunilah aku, warhamni, sayangilah aku, wajburni, cukupilah aku atau tutup aibku, warfa'ni, angkatlah derajatku, warzuqni, berilah aku rezeki, wahdini, berilah aku petunjuk, wa'afini, berilah aku kesehatan, wa'fu anni, maafkan aku, ampuni aku, atau bebaskan aku dari dosa-dosaku. Ini doa ada di dalam sholat, subhanallah. Tapi kadang-kadang orang yang sholat tidak meresapi bacaannya sehingga tidak memahami kalau doa ini ada di dalam sholat. Kalau sholat ini diresapi, rukuknya, sujudnya diresapi, bacaan doa-doanya diresapi, salam itu rasanya enteng, rasanya dosa-dosa kita itu berguguran, rasanya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Macam-macam yang kita doakan, kita doa waktu sholat itu. Jadi isinya sholat ini, kadang-kadang orang sholat tapi tidak memahami bacaannya, cepet-cepetan, rukuknya cepet-cepetan, sujudnya cepet-cepetan, tidak memahami bacaan-bacaan yang ada di dalamnya. Padahal ada doa istimewa di situ. Jadi doa yang dibaca di bulan Ramadan ada di dalam sholat. Wa'fu anni, ampuni aku ya Allah. Mohon ampun kepada Allah. Tiap kita sholat, tiap sholat itu kita mohon ampun kepada Allah. Mohon disayang sama Allah, minta disayangi oleh Allah. Rabbil firli, minta diampuni. Warhamni, minta disayangi oleh Allah. Wajburni, cukupilah aku ya Allah, minta dicukupi. Atau tutuplah aibku ya Allah. Wajburni warfa'ni, angkatlah derajatku ya Allah, minta derajatnya diangkat oleh Allah. Warfa'ni warzuqni, minta rezeki ya Allah, berilah aku rezeki. Wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, berilah aku afiat, kesehatan. Wa'fu anni, bebaskan aku dari dosaku, ampunilah aku. Luar biasa bacaan-bacaan ini supaya kita perhatikan lagi. Kadang-kadang orangnya sudah mengerti tapi tidak diresapi, kadang tidak diresapi di dalam hati, sehingga setelah salam rasanya itu, sholatnya itu rasanya tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang benar, yang baik pasti bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat ini kalau dikerjakan bisa menimbulkan ketenangan,
Kalau sholatnya benar, salam itu rasanya enteng, tenang pikiran, rasanya dosa-dosa berguguran diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang sholatnya tidak diresapi, sholatnya kurang benar, sholatnya itu tidak bisa mendatangkan ketenangan. Sholatnya itu tidak bisa mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Jadi makanya kadang-kadang masih ada orang yang sholat tapi perbuatannya tidak karuan. Sholat tapi masih berbuat tidak benar. Sholat tapi masih korupsi. Sholat tapi masih berzina. Sholat tapi masih berjudi. Sholat tapi masih berbuat perbuatan-perbuatan yang dolim. Ini karena apa? Sholatnya kurang benar. Kalau sholatnya benar, sholat ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kita ini setiap sholat kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berjanji kepada Allah, ya Allah, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan memohon pertolongan. Ini kalau kita resapi dalam hati, lantas kita lakukan dalam perbuatan, kita selamat. Kita selamat, kita terhindar dari kesyirikan, kita terhindar dari menuhankan manusia, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Kalau kita resapi, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus ya Allah. Ini doa, kita mohon ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau kita resapi dalam hati, kita malu setelah sholat, kita mau berbuat keji, mau berbuat perbuatan dosa, mau berbuat perbuatan maksiat, malu. Saya habis berdoa, tunjuki jalan yang lurus, jalan yang dikasihi. Saya ini berdoa, barusan saya berdoa, minta kepada Allah. Akhirnya apa? Sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apalagi ditambah sholat malam, sholat tahajud, bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Maka dari itu dekatkan diri kepada Allah. Jangan berani-berani berbuat dosa, jangan berani-berani berbuat keji. Hati-hati. Kita hidup ini sementara. Kita ini bakal kembali. Kita bakal mati. Kita bakal dipertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berani-berani berbuat dosa. Dekatkan diri kepada Allah. Hati-hati. Orang yang kecelakaan di jalan, kakinya patah, tangannya patah, sudah sulit, tidak mampu. Mau sholat, mau ke masjid, sulit. Mau ambil wudhu, sulit, berat. Kita tidak mampu menghadapi siksanya Allah. Jangankan siksa akhirat, siksa dunia saja tidak kuat, tidak mampu, tidak kuat, tidak mampu. Maka dari itu, mari kita tingkatkan ketakwaan kita ini kepada Allah. Kita perhatikan perintah-perintah Allah, kerjakan perintah Allah. Apa yang dilarang dijauhi. Usahakan sholat malam, sholat tahajud jangan dilepas. Setelah Ramadan selesai, hari raya ibarat sebuah bangunan yang sudah kita bangun, jangan sampai kita rusak kembali, jangan sampai kita hancurkan kembali. Amal ibadah yang kita lakukan jangan sampai kita rusak lagi di bulan-bulan yang lain, di bulan Syawal atau di bulan-bulan yang lain. Usahakan terus dijaga, diperbaiki terus. Kiranya sampai di sini. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.